Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pekan ke-6. Harusnya ini disampaikan di hari Selasa ya. Masih mengenai integral. Pendekatan mencari luas daerah di bawah kurva atau menghitung jumlah Riemann. Materi yang sebelumnya disampaikan. Nah, sebenarnya mencari luas daerah di bawah kurva atau jumlah Riemann itu adalah ini mendekati luas daerah dari mendekati luas daerah R dengan luas N segi 4 yang memuat R. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini kan ada N segi 4. Nah, setiap segi 4 ini dihitung luasnya masing-masing. Kemudian setelah kita hitung luasnya masing-masing, luas-luas tadi kita jumlahkan ya. Jadi kita akan punya ini jumlah luas N segi 4. Nah, selanjutnya hasil dari proses ketiga tadi yaitu jumlah luas N segi 4 kita limitkan untuk N menuju tak hingga. Nah, diulangi lagi bagaimana kita menghitung integral Riemann atau menghitung luas daerah di bawah kurva, yaitu luas daerah di bawah fungsi fx pada selang tutup AB. Nah, fungsinya ini harus fungsi yang bernilai positif ya, atau fungsi yang di atas sumbu x. Langkah pertama, partisi atau potong-potong interval AB. Jadi interval AB ini kita potong menjadi n bagian. Jadi kita punya ini awal interval itu adalah x0, kemudian kita punya x1 sampai xn. Xn ini adalah ujung paling kanan interval. Nah, masih di bagian 1 itu kita tentukan C1 atau penanda tinggi pada segitiga. Ini pada partisi ke I atau di partisi XI-1 sampai XI. Dan hitung FCI-nya atau panjang dari persegi. Jadi kalau nanti ini menentukan lebar dari persegi, yakni nanti kita punya XI min 1 atau nanti selanjutnya ini ya, jadi delta XI, dan kita hitung FCI-nya atau di sini ini adalah panjang persegi. Ya, selanjutnya luas persegi. Nah, luasnya itu adalah ini panjang kali lebar. Ya, tadi delta XI-nya adalah ini. Setelah kita punya luas persegi, nah kita jumlahkan luas-luas N persegi tadi, sehingga kita peroleh ya ini, notasinya seperti ini ya. Ini adalah jumlah luas N persegi. Nah, kemudian jumlah luas tadi kita limitkan untuk N menuju tak hingga. Jadi prosesnya seperti itu ya. Kalau dirangkum ada 4 proses. Partisi dan tentukan titik di partisinya. Hitung luas persegi, jumlahkan luas persegi, limitkan. Jadi prosesnya cuma 4 tahap seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya ini. Contoh menghitung luas di bawah kurva fx sama dengan 3x plus min 1 pada interval 1 sampai 3. Jadi ini adalah fx-nya. Ini fx sama dengan 3x min 1 di bawah ini. Atau nanti rencananya kita akan menghitung luas daerah ini. Ya. Jadi kalau secara geometri ini adalah trapesium. Trapesium itu luasnya apa? Jumlah sisi sejajar bagi 2 dikali tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini ini panjangnya 8,
ya. Ini 8, kemudian ini panjangnya 2, ini tingginya 2, dari sini ke sini 2. Ya, jadi luasnya itu 8 ditambah 2 per 2 dikali 2, hasilnya 10. Ya, secara geometri seperti itu. Tapi ini hanya berlaku untuk itu. Di sini kan contohnya supaya bisa dibandingkan, jadi kita luas daerah yang mempunyai bentuk geometri tertentu. Ya, nanti kan ini akan diperluas untuk luas daerah yang bentuk geometrinya kita tidak bisa tentukan, ya. Yang pertama tadi partisi, kemudian tentukan CI-nya atau penanda kita akan menghitung panjang dari persegi. Nah, ini karena intervalnya dari 1 sampai 3, ini kita potong menjadi N bagian. Nah, untuk mempermudah perhitungan, biasanya kita bagi menjadi N sama panjang. Jadi kita punya ini, setiap partisinya itu, ini notasinya diganti jadi H, ini hanya pergantian notasi aja ya untuk mempermudah penulisan. Ini panjang intervalnya yaitu interval batas paling kanan dikurangi batas paling kiri atau B kurangi A dibagi banyaknya partisi, ya, atau 3 kurangi 1 bagi N. Jadi setiap partisi panjangnya itu adalah 2 per N. Dan setiap titik partisinya di sini ini kan 1 itu adalah X0. Nanti di sini ada XI. Nah, XI ini titiknya berapa atau dia berada di posisi keberapa. Nah, ini adalah posisi X1. Kemudian posisi X2 seperti ini. Jadi batas paling kiri ditambah penambahan partisinya berapa kali. Nah, seperti ini jadi batas paling kiri ditambah berapa kali penambahan partisinya. Ini karena X2 berarti ada 2 kali penambahan partisinya. Dan seterusnya, nah untuk XI kita tulis secara umum jadi seperti ini. Jadi batas paling awal ditambah penambahan I partisi dengan panjang 2 per N. Nah, untuk yang terakhir, di partisi paling terakhir kita punya ini. Ya, jadi partisi terakhir itu adalah 1 tambah 2 atau 3. Ya, sesuai di sini. Ini adalah XN. Setelah kita menentukan partisinya, tadi CI-nya, nah ini kita pilih CI-nya. CI-nya adalah XI atau batas paling kanan partisi. Itu kemudian kita hitung persegi. Jadi setiap persegi itu adalah ini kan panjang kali lebar. Di sini misalnya di persegi yang ini ada panjangnya di sini dan lebarnya. Lebarnya itu adalah delta XI. Panjangnya yang ini. Nah, tadi XI-nya ini ya, bentuk umum X-nya seperti ini. Terus kita substitusikan ke fungsinya, yaitu 3X min 1. Ini fungsinya. Ini 3 dari XI dikurangi 1. Dikali lebarnya atau delta X-nya, 2 per N. Nah, itu panjang perseginya. Kemudian, bukan panjang, luas perseginya. Kemudian luas-luas persegi ini kita kumpulkan dan kita jumlahkan. Jadi kita punya ini ya jumlahannya atau sebentar. Nah, kita punya ini. Ini adalah jumlah luas N persegi. Ini adalah ini. Ini prosesnya tinggal dikalikan aja ya. Ini jatuh ke bawah. Jadi kalau dilanjutkan di atas ini jadi 2 per N. Kita kalikan menjadi 3 kali 1, 3. Kemudian 3 dikali ini. 3I
2 per N. Nah, terus kurangi 1 kali ini. Terus ini diselisihkan jadi 2, ini kalikan jadi 6. Ya. Jadi ini adalah jumlah luas N persegi. Nah, jumlah luas N persegi itu kita ini sederhanakan. Kita sederhanakan tadi kan ini ya, tadi itu dituliskan ini adalah sigma dari 6 per N ditambah 2 dikali 2 per N. Nah, sigma ini diuraikan jadi seperti ini penguraiannya ya. Ini penguraiannya ini ketika 1, 2, 3 sampai ke N. Ini sesuai dengan sigmanya. I-nya sama dengan 1 sampai N. Terus kita kalikan. Ini 6 per N dikali 2 per N ditambah 2 dikali 2 per N dan seterusnya. Jadi kita peroleh yang baris kedua. Nah, terus kita, ini kan kalau diperhatikan, ini ada ini dan ini. Ya, jadi setiap tadi indeks 1 itu terdiri dari 2 suku. Ini 1, 2, 1, 2. Nah, yang mirip gitu ya. Jadi ini kemiripannya, ini dia memiliki ini di setiap indeksnya. Nah, kita kumpulkan di yang kedua. Kemudian yang memuat bentuk seperti ini mirip ya. Ini kalau ada indeksnya di sini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke N. Kita kumpulkan di sini. Nah, terus kita sederhanakan dengan notasi ini dikalikan, kita lebih sederhanakan lagi. Jadi kita punya ini 12 per N kuadrat, ini ada indeksnya 1, di sini ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ini jadi 4 per N karena kita kalikan. Nah, ini yang samanya kita gunakan sifat distributif, kita keluarkan. Ini jadi tinggal indeksnya 1, 2, 3, sampai N. Yang ini ada, yang bagian kanannya ini ada sebanyak N. Ya, ini ada sebanyak N. Nah, kita sederhanakan dengan notasi sum, ya, notasi jumlah seperti ini, jadi kita peroleh ini. Nah, ini di kuliah sebelumnya kita sudah punya bentuk umumnya adalah ini yang di bawah ya. Dan ini karena ini konstanta, jadi ini dikalikan dengan N. Nah, ini setelah kita dapat jumlah luas N persegi, nah, terus kita limitkan menuju N tak hingga. Nah, tadi ini jumlah luas N persegi, ini kita limitkan, hasilnya jadi, ini kan kita bagi aja ya sebenarnya, ini jadi konstanta, yaitu 6, yang ini jadi 6 per N, dan plus 4. Kita limitkan, ini konstanta tetap, ini dilimitkan jadi 0, limitnya adalah 0, terus 4. Ya, ini jadi jumlahnya 10. Dan ini sesuai dengan luas geometri di awal untuk intuisi kita. Ya, jadi Ibu sudah menjelaskan ulang bagaimana menghitung jumlah Riemann. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini masih yang kemarin sebenarnya ini ya. Jadi kalau luas itu akan bernilai positif jika fungsinya ada di atas sumbu X atau fungsinya bernilai positif. Kemudian ini ada sifat-sifat integral, bersifat linier. Kalau intervalnya kita potong di titik yang sama, maka hasil integralnya akan sama. Nah, ini sifat lainnya. Jadi yang ini integral dari fungsi yang ini ya, batasnya sama, itu adalah 0.
Terus kalau batasnya dibalik itu adalah minus. Integral dari fungsi ganjil dengan batas yang simetri itu adalah 0. Integral dari fungsi genap dengan batas yang simetri itu adalah 2 kali dari integral ini dengan titik simetrinya. Nah, ini ada contoh, hitunglah integral ini ya. Dan integral fungsi ini, fungsi x dikali akar x pangkat 4 plus x kuadrat plus 7 itu merupakan fungsi ganjil. Dan kita perhatikan di sini, ini batasnya simetri terhadap 0. Ya. Jadi, ini adalah fungsi ganjil, batasnya simetri, jadi hasil integralnya itu adalah 0. Oh, Ibu ulangi ya. Tadi ini simetrinya bukan, jadi simetrinya terhadap 0. Ya, jadi ini batasnya seperti ini. Oke, jadi karena ini sudah ditunjukkan fungsinya fungsi ganjil, terus batasnya simetri, ya kita langsung gunakan teoremanya ya. Kalau mau dihitung dihitung manual juga silahkan, tapi karena sudah ada teoremanya, lebih baik dan lebih mudah kita gunakan teoremanya. Kalau integral fungsi ganjil dengan batas simetri itu nilainya 0. Nah, kita lanjutkan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus 1 di sini ini menggunakan anti turunan dari fungsinya ya. Jadi misalkan kita punya fungsi f kecil itu adalah fungsi kontinu pada interval tutup AB, kemudian kita punya fungsi f besar itu adalah anti turunan, maka integral dari fungsi f kecil itu adalah ini, selisih fungsi f besar di batas kanan dengan fungsi f besar di batas kiri. Itu adalah ini ya teorema dasar kalkulus 1. Contohnya ini menyelesaikan integral dari sin 2x dengan batas dari pi per 2 sampai pi. Nah, kita gunakan metode substitusi dan misalkan 2x-nya sebagai u, terus turunan dari du terhadap dx itu adalah 2, jadi kita punya du sama dengan 2 dx. Ini kita integralkan. Ya, kita punya anti turunan seperti ini adalah anti turunannya. Anti turunan dari sinus itu adalah min setengah cos 2x. Nah, integralnya dengan batas seperti ini adalah ini ya, min setengah cos ini 2pi dikurangi min dari min setengah cos 2 dikali pi per 2 jadi cos pi. Ya, ini hasilnya jadi min 1. Contoh yang lain ini adalah menghitung nilai mutlak x min 2 dengan batas 1 sampai 5. Terus seperti ini karena fungsinya adalah fungsi mutlak, jadi kita ini ya kembalikan ke definisinya. Nah, fungsi mutlak sendiri kita lihat ilustrasinya. Ini misalnya min 2 seperti ini. Jadi ini ya, seperti itu. Batasnya dari 1 sampai 5. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau secara geometrinya ini juga bisa kita hitung ini. Jadi
luas dua segitiga. Ya, ini L1, ini L2. L1-nya itu alas kali tinggi dibagi 2, alasnya 1, tingginya 1 bagi 2. Luas 2, alasnya di sini kan 2, berarti alasnya 3, tingginya 3. Oke, dibagi 2, jadi ini setengah ditambah 9/2. Jadi luasnya itu haruslah 10 ya. Kalau secara geometri luasnya 10. Nah, bagaimana dengan kita gunakan teorema dasar kalkulus? Oke. Nah, ini harus kita bagi 2. Ini kan karena fungsi nilai mutlak ini jadi fungsi dengan banyak aturan. Nah, aturannya itu untuk X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 2. Ketika X-nya lebih besar 2, fungsinya adalah dirinya sendiri. Ketika X-nya kurang dari 2, fungsinya adalah minus dari X min 2. Nah, kita gunakan sifat integral, yaitu kalau 1 terus 2, 5, ya seperti ini. Jadi 2-nya ada di antara 1 dan 5, maka integralnya sama dengan integral 1 sampai 5. Dengan di sini syaratnya ya, ini batas atas, kemudian di integral yang satunya menjadi batas bawah. Dari 1 ini sampai 2, ini adalah ini minus fungsinya. Kemudian dari 2 sampai ke 5 kita gunakan fungsi ini. Kemudian masing-masing ini pada batasnya diintegralkan, itu integralnya. Kemudian anti turunannya ya kita cari anti turunan dari ini atau integral tertentu dari fungsi-fungsi ini. Oh ya, ini maksudnya yang ini anti turunan dari fungsi-fungsi ini adalah anti turunannya. Terus kita ini ya substitusikan batasnya. Batasnya jadi kita peroleh ini min setengah dari 2 kuadrat. Jadi min 2 ditambah 2 kali 2 yaitu 4 dikurangi min setengah dari 1 ya. 1 ditambah 2 dikali 1. Jadi kita peroleh ini. Ditambah ini yang bagian keduanya setengah dikali batas atas yaitu 5, jadi setengah kali 5 kuadrat, kita peroleh 25/2 dikurangi 2 dikali batas atas, 2 kali 5 yaitu min 10. Kemudian kita gunakan batas bawahnya minus dari batas bawahnya, yaitu setengah dikali 2 kuadrat, berarti kita peroleh 2 dan min 2 dikali 2 atau min 4. Nah, kita selesaikan. Jadi kita peroleh hasilnya 5. Oh, maaf. Tadi ini harusnya 10/2 ya. Jadi 5. Ini kan 1 tambah 9, 10. Penyebutnya belum disebutkan tadi. Ya, itu adalah luas integral. Oh, maaf. Itu adalah ini ya, integral dari fungsi mutlak X min 2 dengan batas 1 sampai 5. Nah, teorema dasar kalkulus 2 ini ya mendiferensialkan integral tentu. Jadi jika kita punya fungsi kontinu pada AB, kemudian X itu adalah sebuah variabel titik pada AB, maka kita peroleh ini dx turunan dari integral fungsi ya, itu sama dengan ini syaratnya ini
Nah, ini sama dengan integrannya. Jadi, turunan dari integral suatu integran f itu sama dengan integrannya. Nah, secara umum kita peroleh ini. Jadi kalau ini pakai yang substitusi ya. Jadi kalau misalnya batasnya A suatu konstanta, kemudian batas atasnya itu adalah suatu fungsi dari X, maka ya ini integral dengan batas bawah A, batas atasnya suatu fungsi dari X, terus diturunkan terhadap X itu sama dengan integrannya dikali dengan turunan batas atas. Nah, kalau yang ini perluasan dari yang atas ya, diperluas, ini ada batas bawah dan batas atasnya merupakan fungsi dari X. Jadi, kan kalau yang sebelumnya, teorema dasar TDK 1 itu integral A, B dari F T dt, ya di sini notasi variabelnya kita ganti dengan T ya, sama aja sebenarnya. Itu adalah F B min F A. Nah, ini juga memakai konsep yang sama di TDK 1. Ini kan integral dengan batas bawah UX, batas atas BX, kemudian integral ini diturunkan terhadap X. Jadi kita punya ini. Nah, ini contoh hitung turunan dari ini. Tadi pakai teorema dasar kalkulus 2. Jadi itu adalah integrannya. Dan yang B-nya ini bedanya di sini ya. Jadi batas atasnya merupakan fungsi dari X. Yang pertama, yang A, ini adalah seperti ini. Ini integrannya ini di bawah. Jadi turunannya adalah integran itu sendiri. Yang B, karena batasnya merupakan fungsi, jadi batas atasnya kita turunkan. Ya, jadi kita peroleh, nah turunannya itu adalah integrannya di sini, ini U asalnya ya, U dikali dengan turunan batas atas. Jadi ini seperti ini, U-nya kita kembalikan jadi X kuadrat. Jadi kita peroleh ini ya, jadi 1 plus X pangkat 6, turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Nah, ini ada latihannya cukup banyak, karena harus mahir. Bagian A, mencari anti turunan 1 sampai 5, kemudian sampai nomor 11, mencari integral tertentu. Ini hampir sama sebenarnya dengan tadi ya, dengan mencari anti turunan. Bagian B itu menghitung integral tentu. Yang ini bisa untuk yang 1 dan 2 ini batasnya kan integralnya dari 0 sampai 5. Nah, tapi ini merupakan fungsi banyak, jadi ini kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini 0 sampai 2 berarti X plus 2. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi berikutnya. Sampai 5 itu adalah 6 min X dx. Ya, begitu juga yang nomor 2 ini, caranya sama. Yang nomor 3 juga sama, ini kita bagi dulu. Ya, jadi fungsi banyak aturan, jadi ini X min 1 untuk X-nya lebih besar 1 dan min dari X min 1 untuk
X-nya kurang dari 1. Nah, nanti jadi integralnya di sini, ini jadi, tadi udah juga ya di contoh sebelumnya, ini 0 sampai 1, itu adalah minus dari X min 1, ya di sini ya, dx ditambah 1 sampai 5, itu X min 1, dx. Nah, kalau yang nomor 4 ini langsung diintegralkan aja. Jadi, karena dia merupakan fungsi aturannya cuma 1. Nomor 1 sampai 4, nomor 5 sampai 10 hampir sama seperti tadi ya. Nah, untuk nomor 6 ini diperiksa apakah dia fungsi ganjil atau genap. Ya, ganjil atau genap untuk mempermudah menghitung. Yang dan yang lainnya. Yang ini yang sinus juga harus diperiksa karena sinus itu fungsinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini adalah sinus. Nah, karena ini ada bagian negatifnya, terus ini mutlak, ini kan sampai pi, nanti dari pi sampai 2 pi, itu fungsinya jadi seperti ini. Ya, jadi sebenarnya yang nomor 9 ini kita tinggal menghitung integral dari 0 sampai pi saja. Ya, seperti ini. Sinus X dx. Nah, itu nomor 10 kira-kira sama. Nah, yang bagian 11 sampai 15 itu kita punya ini integralnya, terus kita turunkan. Kalau yang untuk nomor 11 ini G aksen X-nya itu sama dengan integrannya yang bagian dalamnya. Jadi 1 per X kuadrat plus 1. Nah, untuk yang lain, ini perhatikan ya. Nah, ini batas-batas atasnya. Tadi kan jadi G aksennya di sini ini sama dengan FU dikali apa? Dikali du dx. Ya, jadi dikali U aksen. Dikali U aksen. Ya, tapi di sini lihat, ini ada batas bawahnya adalah X. Jadi ini aksen. Ya, nanti silakan dicoba. Ya, dan seterusnya. Nah, ini nomor, beda. Nah, selanjutnya ini juga masih soal. Silakan dikerjakan. Ini yang ditanyakan kecekungan. Ya, kecekungan, hati-hati. Menentukan kecekungan itu dari turunan kedua. Ya, jadi kalau kita punya ini, turunkan dulu turunannya. Ini jadi integrannya ya. Ini udah dikasih petunjuknya. Terus nanti integrannya ini diturunkan lagi. Jadi nah dari situ kita lihat mana yang sama dengan 0, terus yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0 untuk melihat kecekungannya. Ya, kalau cekung ke atas dia harus positif. Yang ini. Yang ini kan udah ada di sini F kecil. F kecilnya sama dengan, kalau diintegralkan hasilnya yang bagian kanan. Oke. Ya, dicoba aja dulu.
soal-soal yang ada di slide ini dikerjakan. Ibu nggak akan minta dikumpulkan karena pekan depan mulai tanggal 16 sampai tanggal 21 kalau nggak salah itu udah pekan UTS ya. Jadi ini dikerjakan sendiri-sendiri aja. Kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan silahkan di WA ke grup. Ya. Jadi kuliah pekan ke-6 Ibu cukupkan sampai sini. Materi integralnya Ibu cukupkan sampai sini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.